Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan supaya kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illa iya wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini bayangkan, dari Allah, menyembah kepada Allah, kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini luar biasa. Kemudian di dalam ayat lain, di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala, kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu? Karena ibunya telah mengandungnya. Mengandungnya itu luar biasa beratnya. Ada yang selama 9 bulan, ada 10 bulan, ada 11 bulan, setahun. Ini perjuangan seorang ibu yang sangat luar biasa. Kemanapun dibawa, mau kerja dibawa, mau belanja dibawa, mau mandi dibawa, kemanapun kita dibawa. Jadi para pendengar, kalau mau tahu betapa beratnya perjuangan seorang ibu itu, ambillah batu, taruh di dalam perut, kemudian bawa kemana-mana. Maka kita akan tahu betapa beratnya perjuangan seorang ibu. Dan tidak cukup di situ saja, dalam melahirkan kita. Dalam melahirkan kita juga penuh perjuangan. Tidak sedikit orang yang meninggal karena melahirkan anaknya. Tapi Masya Allah, ya, begitu melahirkan dengan penuh genangan darah, ibunda kita tersenyum melihat kita. Wa bisaluhu fi amain, kemudian seorang ibu yang menyapihnya selama 2 tahun. Bayangkan, menyusuinya selama 2 tahun, 1 hari 1 malam. Berapa air susu yang kita minum dari ibunda kita? Bahkan kadang-kadang bukan air susu yang keluar, tapi darah. Inilah perjuangan. Kalikan berapa sebulan, berapa kalau dia sampai 2 tahun. Kalau dibeli berapa? Itulah perjuangan seorang ibu. Dan begitu juga berapa beratnya perjuangan seorang ibu ketika membesarkan kita. Nah, karena ada lagunya kan, ya, seorang ibu ada lagunya dari kampung. Bila di malam hari ibu tetap berdoa, bila kau dewasa nanti hidupmu akan berjasa. Bila kau dewasa nanti hidupmu akan berjasa. Oh, dengan kasih sayangnya. Nah, jadi itulah perjuangan seorang ibu. Begitu juga ayah. Ayah tidak kenal panas, tidak kenal hujan petir, dia terus berusaha. Dia rela tidak ganti baju hari raya untuk anaknya. Dia berbohong untuk anaknya. Itulah seorang ayah. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Nah, jadi dari Allah kemudian kepada orang tua. Maka pantas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa syukrullah syukril walidain. Ridho Allah itu sangat tergantung kepada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah sangat tergantung dengan kemurkaan orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho, dan kalau orang tua marah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan murka kepada kita. Maka dari itulah para pendengar shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita, apa yang kita peroleh?
Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Keberkahan berupa apa? Yang pertama, insya Allah kita akan memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Kok bisa? Karena kalau orang tua kita sudah senang sama kita, sudah ridho sama kita, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua, doa ibunda kepada anaknya sangat dijabah oleh Allah. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Sangat dijabah. Maka dari itu, sebagai seorang tua, ya, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak kita, karena itu sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahagiakan orang tua, kemudian dia mendoakan kita, maka insya Allah itu dijabah oleh Allah dan kita akan bahagia, kita akan sukses. Kebahagiaan tidaklah diukur dengan harta yang banyak. Ada orang mengatakan, saya kan banyak harta saya, tapi yakin dan percaya kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua, tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panjang umur kepada kita. Ketika kita berbakti kepada orang tua, maka Allah akan memberikan umur panjang. Nah, tapi yang dimaksud dengan umur panjang di situ adalah al-barokah. Artinya adalah Allah memberikan keberkahan usia. Yang bagaimana yang dimaksud dengan umur yang barokah? Karena ada orang umur panjang tapi umurnya tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka, dari azab Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu." Sebaik-baik manusia ialah panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan seburuk-buruk manusia panjang umurnya tapi buruk perilakunya. Jadi jangan sampai umur panjang diberikan Allah Subhanahu wa taala tapi justru untuk menumpuk-numpuk dosa. Tapi bagaimana umur panjang tersebut ya dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, keberkahan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar Soimin dan Soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan. Beruntunglah kita yang masih punya orang tua. Ini kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahagiakan mereka. Dan begitu tadi kita akan sadar betapa beratnya perjuangan orang tua kita yang mengandung kita, melahirkan kita, dan membesarkan kita. Tapi ada yang bertanya, Ustadz, saya orang tua saya sudah meninggal, apakah masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua? Sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, walaupun orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, doakan mereka. Ini di bulan Ramadan. Ya, sungguh celakalah seorang anak yang tidak mendoakan orang tuanya di bulan Ramadan. Dan dia sudah termasuk orang-orang yang durhaka kalau tidak mau mendoakan orang tuanya di bulan Ramadan. Doakan. Kemudian yang kedua, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, dan hadiahkan kepada mereka. Contoh, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azwajihi wa qarabati ahli baiti ajmain wa khususan ila ruhi adina wa ummina wa akhina wa ukhtina. Insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berkeyakinan bahwa itu benar-benar akan disampaikan oleh Allah. Apapun yang kita bacakan berupa surah Al-Fatihah, ayat-ayat lain, insya Allah disampaikan oleh Allah. Bacalah surah Al-Ikhlas, maka sungguh itu akan sampai kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Ya, bersedekahlah atas nama orang tua kita tersebut. Orang tua kita itu yang sudah meninggal, mereka itu adalah bagaikan yang karam di lautan. Jadi mereka butuh bantuan dari kita, butuh doa dari kita, butuh sedekah dari kita. Ya, nah kemudian yang terakhir yang dapat kita lakukan tentunya adalah berdasarkan petunjuk Rasul adalah bersilaturahim dengan keluarga-keluarga dari orang tua kita tersebut. Dengan begitu sesungguhnya kita
dapat berbakti kepada kedua orang tua kita tersebut. Ini saja, semoga bermanfaat. Ya, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semuanya saya mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.